Salam sahabat Skriptura. Pada renungan Skriptura kali ini kita akan melihat bacaan di dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-8 sampai yang ke-13. Dengan melihat 3 kata kunci dari bahasa Ibrani, melalui kata-kata ini kita akan memahami bagaimana Tuhan menyatakan hubungannya dengan umatnya, memberikan kekuatan dan menegaskan bahwa Dia selalu hadir untuk menolong. Kata kunci yang pertama ada bet, yang berarti pelayanan, orang yang mengabdi, atau seseorang yang memiliki hubungan khusus dengan tuannya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-8 ini, Tuhan menyebut Israel sebagai pelayanku. Istilah ini menunjukkan bahwa hubungan yang dekat antara Tuhan dengan umatnya menjadi pelayan Tuhan bukan hanya menunjukkan posisi, tetapi juga menggambarkan panggilan yang hidup di dalam hubungan yang setia kepadanya. Dalam konteks ini, Tuhan mengingatkan bahwa umatnya bukanlah umat yang terlupakan. Mereka dipilih dan memiliki hubungan khusus dengan Tuhan. Dan kata kunci yang kedua ada bahar, yang berarti memilih atau menetapkan. Di dalam ayat yang sama, Tuhan menyatakan bahwa Ia telah memilih umatnya. Kata ini menunjukkan bahwa hubungan antara Tuhan dan umatnya berawal dari tindakan Tuhan itu sendiri. Pilihan Tuhan menjadi dasar pengharapan umat. Mereka tidak bergantung pada kekuatan mereka sendiri, tetapi pada Tuhan yang telah memilih dan menyertai mereka. Kata kunci yang ketiga ada hasak, yang berarti menguatkan, meneguhkan, atau memberikan kekuatan. Di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 ini Tuhan berkata agar umat tidak takut karena Dia menyertai mereka. Tuhan berjanji untuk menguatkan dan menopang mereka dengan tangan kanannya yang benar. Kata ini menunjukkan bahwa pertolongan Tuhan bukan hanya berupa perkataan saja, tetapi tindakan nyata yang menopang umatnya di dalam keadaan yang sulit. Refleksi dari teks ini mengingatkan kita bahwa dasar keberanian umat bukan berasal dari kemampuan diri sendiri, tetapi dari kehadiran Tuhan. Yesaya 41 ayat yang ke-8 sampai yang ke-13 menunjukkan bahwa Tuhan mengenal umatnya, memilih mereka dan berjanji menyertai mereka. Karena itu perkataan jangan takut dalam teks ini bukan sekedar nasihat untuk menjadi kuat, tetapi sebuah peringatan bahwa Tuhan hadir sebagai penolong. Ketika umat menghadapi keadaan yang sulit, Tuhan tidak berkata bahwa mereka harus berjalan sendiri. Tuhan berkata bahwa Dia akan memegang mereka dan menolong mereka. Melalui teks ini, kita belajar bahwa hubungan dengan Tuhan membawa kepastian. Sebagai umat yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan, kita diarahkan untuk percaya kepada penyertaan-Nya. Kiranya melalui perenungan di dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-8 sampai yang ke-13 ini, kita semakin memahami bahwa Tuhan adalah pribadi yang memilih, yang menguatkan dan memegang umatnya. Karena itu umat dapat menjalani kehidupan dengan percaya bahwa pertolongan Tuhan itu selalu menyertai. Sampai jumpa di seri renungan Skriptura yang selanjutnya dan Tuhan Yesus memberkati.